Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita yang kelima ya, untuk kuliah masalah nilai awal. Nah, pada materi kali ini, sama seperti sebelumnya kita akan membahas penerapan masalah nilai awal dalam berbagai bidang. Kali ini kita akan membahas pada peluruhan zat radioaktif. Nah, ini lebih chemical ya, lebih kimia, karena kita akan membahas terkait zat radioaktif. Yuk kita lihat seperti apa sih nanti penerapannya. Nah, yang pertama, eksperimen. Sebuah eksperimen itu menunjukkan bahwa tingkat di mana zat radioaktif meluruh itu secara langsung proporsional terhadap massa zat pada waktu terkini. Nah, ini kita sudah pernah ya mendengar istilah ini ketika kita membahas persamaan eksponensial ya. Nah, ketika kita membahas persamaan eksponensial juga tingkat pertumbuhannya secara langsung itu proporsional terhadap jumlah populasi pada waktu terkini. Nah, sekarang tingkat peluruhan itu secara langsung proporsional terhadap massa zat, gitu ya, pada waktu yang ada saat ini. Nah, yang kedua, zat radioaktif itu merupakan elemen yang tidak stabil dan secara bertahap meluruh menjadi elemen yang lebih stabil. Nah, ini untuk pengertian dari zat radioaktifnya itu sendiri. Jadi, cara dari zat radioaktif itu supaya menjadi zat yang lebih stabil itu adalah dengan melakukan peluruhan. Nah, misalkan di sini kita mau langsung membuat modelnya ya. Misalkan R itu merupakan jumlah atau massa dari suatu elemen radioaktif pada waktu T, maka tingkat perubahan atau rata-rata peluruhan dari RT itu memenuhi perubahan, berarti turunan ya teman-teman ya, memenuhi DR. Jadi massanya tadi diturunkan terhadap DT. Itu sama dengan K dikali RT. Dari pernyataan kita yang pertama ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan sama persis ya dengan pertumbuhan eksponensial kemarin ya modelnya. Sehingga untuk mencari solusinya, cara yang kita gunakan ya sama persis dengan solusi pada pertumbuhan eksponensial. Oleh sebab itu, nanti kita peroleh RT itu sama dengan AE pangkat K kali T. Untuk sembarang konstanta A dan K, di mana K yang dimaksud itu adalah konstanta peluruhan. Kalau kemarin, ketika kita berbicara tentang persamaan eksponensial, pertumbuhan eksponensial, K-nya itu adalah konstanta pertumbuhannya ya. Sekarang di sini K itu konstanta peluruhannya. Nah, kalau konstanta peluruhan ini nanti biasanya negatif, begitu teman-teman. Kalau yang kemarin di persamaan eksponensial itu positif ya, nilai K-nya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa melihat sendiri proses mencari solusinya itu karena sama persis saya tidak tuliskan lagi di sini ya teman-teman. Jadi nanti mencari di persamaan eksponensial kurang lebih sama. Nah, ketika mendiskusikan tentang zat radioaktif, ini kita mendapatkan istilah baru yaitu half-life atau setengah umur dari zat radioaktif. Nah, setengah umur itu apa? Nanti setengah umur dari suatu zat radioaktif itu adalah waktu yang diperlukan oleh suatu zat radioaktif untuk mencapai setengah kuantitas awalnya. Nah, contohnya, dulu itu sudah pernah dikalkulasikan oleh para ilmuwan bahwa setengah umur dari karbon 14 itu mendekati 5.730. 5.730 ini maksudnya 5.730 tahun ya teman-teman ya. Nah, artinya apa? Kalau sekarang kita punya 2 gram karbon 14, nah setelah 5.730 tahun dia akan menjadi sekitar 1 gram. Jadi setengah kuantitas awalnya. Begitu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Jika hari ini ada 100 gram karbon 14, berapakah yang tersisa setelah 100 tahun? Gitu ya. Nah, tugasnya kita di sini berarti kita mencari kuantitas dari karbon 14 100
tahun. Saya harap semuanya paham ya dengan maksud dari contohnya ini. Nah, sama seperti tadi, kita misalkan RT itu adalah massa dalam gram dari karbon 14 pada waktu T. Maka tadi kita peroleh ini dr per dt. Saya tuliskan di sini saja ya. dr per dt atau R aksen itu sama dengan KRT. Nah, kita nanti tidak bekerja di sini, kita tidak bekerja di persamaan diferensialnya, tapi kita langsung ke solusinya. Seperti yang sudah kita ketahui, solusinya itu nanti adalah RT itu sama dengan A, E pangkat KT. Nah, kan ada dua konstanta yang belum kita ketahui ya. Dari persamaan ini ada A, ada K. Nah, nanti salah satu akan kita cari di sini. Nah, yang pertama, kita kan punya kondisi awal ketika T sama dengan 0, yaitu hari ini, dia beratnya itu 100 gram. Maka ini kita tinggal masukkan saja R0 sama dengan 100 sama dengan A kali E pangkat K dikali, karena T-nya 0, di sini jadi 0 sama dengan, jangan sama dengan, maka ini nanti jadi 100 itu sama dengan A kali E pangkat 0 ya jadinya, karena K kali 0 ya 0. Nah, E pangkat 0, ingat semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Maka nanti kita peroleh yang pertama adalah konstanta untuk A, itu sama dengan 100. Gitu ya. Ini kurang lebih sama seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mencari konstanta peluruhannya, yaitu K. Gitu. Nah, untuk menemukan konstanta peluruhannya, kita masih perlu data lagi, yaitu kita gunakan setengah umur dari 14 dari karbon 14. Nah, ingat tadi kan karbon 14 itu kan awalnya kita punya 100 gram. Kemudian kalau setelah setengah umurnya yaitu 5.730 tahun, nanti dia akan menjadi sekitar 50 gram. Begitu ya. Maka R T-nya kalau kita ganti dengan 5.730 itu kan sama dengan 50 ya. Gitu. Nah, sedangkan saya taruh di bawah ya. Ini R 5.730, ini artinya kita substitusikan ke dalam persamaan yang sudah kita temukan tadi. Itu sama dengan A-nya kan tadi sudah ketemu ya, 100 ya. 100 E pangkat K kali si 5.730. Gini. Dimana ini nanti jadinya kita peroleh 50 itu sama dengan 100 E pangkat K kali 5.730. Sampai di sini jelas ya. Nah, ini kedua ruas bisa kita kalikan dengan 1/100. 50/100 itu sama dengan E pangkat 5.730 K. Ini langsung saya kalikan ya. Jadinya sama dengan setengah itu sama dengan E pangkat 5.730 K. Maka yang tadi kita mau cari itu kan ada nilai K-nya ya, nilai K, sehingga ini kita lenkan. Kalau kita buat nilai lennya, E-nya nanti hilang, ini pangkatnya jadi suatu bilangan utama. Tapi konsekuensinya setengahnya ini menjadi len. Jadi len setengah itu sama dengan 5.730 K. Maka K itu sama dengan len setengah dibagi dengan 5.730. Nah, ini untuk nilai K. Nanti teman-teman boleh menggunakan nilai K seperti ini, atau ini menggunakan kalkulator ya teman-teman ya, untuk menghitungnya, karena kita kan tidak bisa menghitung nilai ini secara biasa. Agak susah makan waktu, maksudnya bukan tidak bisa. Nah, nanti K-nya sekitaran ini.
maka jumlah massa yang tersisa setelah 100 tahun itu menjadi R100, saya tuliskan lagi, ini sama dengan 100 E pangkat 100 dikali dengan len setengah per 5.730. Nah, ini nanti teman-teman bisa mencari menggunakan kalkulator. Nah, kalau ini teman-teman masih aman kalau mau menggunakan tanda sama dengan, selama ini tidak teman-teman uraikan ke dalam bentuk desimalnya. Tapi ketika sudah diuraikan dalam bentuk desimal, maka teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Tanda sama dengannya nggak boleh pakai tanda sama dengan biasa. Ini sekitar ya. Karena apa? Ini kan kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, ini artinya sudah ada pembulatan angka ya di belakang koma. Nah, sehingga kan ke belakang sana kan masih ada angka-angka yang sebenarnya ya masih melambangkan kuantitasnya gitu. Di sini ya, masih melambangkan kuantitasnya. Tapi karena kita bulatkan, jadinya dia sekitaran gitu. Jadi menggunakan tanda sekitar, bukan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini bisa digunakan kalau ini masih dalam bentuk pecahan seperti ini. Gini ya teman-teman. Nah, saya rasa untuk contoh ini tidak begitu susah ya. Soal yang akan saya keluarkan juga nanti ya mirip-mirip seperti inilah. Kalaupun ada variasi juga tidak jauh-jauh berbeda ya teman-teman ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peluruhan zat radioaktif. Untuk model itu sama persis dengan model pertumbuhan eksponensial. Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri, kalau di pertumbuhan eksponensial, K-nya itu nanti selalu bernilai positif karena dia menyatakan pertumbuhan, gitu ya. Tapi ketika kita berbicara tentang peluruhan, maka nanti K-nya biasanya negatif. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau dari bentuk pecahannya kan tidak kelihatan ya kalau ini negatif, tapi ketika ini diurai, ini kan ada min 1,20968 kali 10 pangkat min 4. Ini nilainya negatif nih, konstanta peluruhan. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar teman-teman.